Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi wa salawatu ala Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Ummahat, kali ini kita akan mengulas tentang tafsir surat At-Takatsur. Surat ini termasuk Makkiyah, 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Saling berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah harta telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah dan dari hal-hal yang dapat menyelamatkan kalian dari kemurkaan Allah. Demikian menurut At-Tabari. Alha dari akar kata laha yalha yang berarti menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Menurut Al-Munir dan Al-Misbah, At-Takatsur adalah persaingan dan berbangga-bangga yang mencakup segala sesuatu, yaitu harta dan kekayaan. Dalam hadis dijelaskan, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, maka dia akan mengharapkan lembah yang ketiga. Padahal tidak ada yang akan mengisi perutnya selain tanah. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Selanjutnya, membanggakan anak dan keturunan, keluarga atau komunitas, membanggakan kekuasaan, membanggakan jabatan yang sementara, gitu ya. Kemudian juga membanggakan pengikut. Di zaman media sosial saat ini, pengikut ini bisa berarti follower, subscriber, termasuk membanggakan kecantikan dan ketampanan. Memang ya sahabat, di era sosial media ini hasrat berbangga-bangga seperti mendapatkan wadahnya. Sarananya beraneka ragam. Kita mesti lebih berhati-hati dan terus belajar mengontrol keinginan untuk berbangga-bangga. Karena apa? Antara tahaddus bin nikmah dan berbangga-bangga itu bedanya tipis sekali ya sahabat. Karena tipis, mudah robek. Oke, kita kembali ke tafsir. Hatta zurtumul maqabir. Kata zurtum seakar dengan kata ziarah, yaitu berkunjung. Ziarah digunakan untuk suatu kunjungan yang singkat, tidak menetap. Demikian pula keberadaan seseorang di alam kubur adalah sementara. Masih ada tempat lain untuk tinggal selamanya, yaitu alam akhirat. Ayat ini juga mengandung pesan bahwa menziarahi kubur termasuk obat paling mujarab bagi hati agar dapat mengingat kematian dan akhirat. Ruhul Ma'ani menyinggung hadis ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, ayat selanjutnya, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Dengan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ketahuilah bahwa membanggakan kemegahan duniawi tidak akan membawa pada kebahagiaan dan kepuasan.
Karena itu bukan hakikat tujuan kehidupan. Allah mengulang ancamannya yang bertujuan untuk menegaskan bahwa siksa kubur dan siksa akhirat itu benar-benar ada. Ayat kelima sampai ketujuh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ainul yaqin bisa berarti melihat dengan mata telanjang yang tidak sedikit pun disentuh keraguan. Jika kalian mengetahui dengan yakin bahwa Allah akan membangkitkan kembali dari kubur setelah kematian pada hari kiamat, niscaya banyaknya harta tidak akan melalaikan kalian dari ketaatan terhadap Allah. Dan tentu kalian akan bersegera beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta mengesampingkan hal-hal duniawi karena menyayangi diri kalian agar tidak mendapat siksa. Demikian dijelaskan dalam At-Tabari. Sahabat, ayat terakhir dan klimaks dari surat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan di dunia. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap hamba tentang nikmat dan anugerah yang Allah titipkan kepada hambanya. Allah pasti menanyai tentang kenikmatan yang kita rasakan waktu di dunia. Apa yang kita lakukan selama di dunia, dari mana kita mendapatkannya, digunakan untuk apa nikmat dari Allah itu, dan seterusnya. Kenikmatan apa yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita? Nikmat apa saja yang Allah akan tanyakan? Keamanan, kesehatan, tempat tinggal, kendaraan, waktu luang, pendengaran, penglihatan, rezeki apa yang kita makan dan kita minum, dan segala kenikmatan di dunia. Demikian dijelaskan dalam Sofwatut Tafasir. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. An umurihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila bihi. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang 4 perkara. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya diamalkan untuk apa. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat, dari surat At-Takasur ini kita bisa mengambil hikmah bahwa segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi dipamerkan. Tetapi kenikmatan tersebut harus digunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah.
Karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua kenikmatan tersebut kelak di akhirat. Demikian dijabarkan dalam Sofwatut Tafasir. Demikian sahabat tafsir surat At-Takasur. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.